Pabrikan smartphone asal Cina Vivo resmi meluncurkan ponsel terbarunya Vivo V40 dan V40 Pro di pasar India. Ini menjadi pertama kalinya ponsel Vivo V40 Pro diperkenalkan, sedangkan Vivo V40 reguler sendiri sebelumnya sudah pernah rilis di Eropa. Dua ponsel ini mengunggulkan kapasitas baterai yang besar meski memiliki dimensi bodi yang tipis. HP Vivo V40 dan V40 Pro ditopang oleh baterai berkapasitas 5500 mAh, didukung teknologi pengisian cepat berdaya 80 watt. Kapasitas baterai ini menjadi yang terbesar di lini HP Vivo V series. Dengan baterai besar itu, dimensi Vivo V40 dan V40 Pro adalah 164,2 x 74,9 x 7,58 mm dengan bobot 190 gram untuk model reguler dan 192 gram untuk model dengan embel-embel Pro. Jadi, ponsel ini diklaim tetap tipis meski di dalamnya tertanam baterai berkapasitas besar. Dua ponsel terbaru Vivo ini juga mengunggulkan aspek kameranya. Vivo V40 dan V40 Pro dibekali kamera selfie 50 MP dengan sensor Samsung ISOCELL GN1. Konfigurasi kamera belakang Vivo V40 dibagi menjadi kamera utama 50 MP dengan OIS dan kamera ultrawide 50 MP. Sementara itu model Pro-nya dibekali kamera utama 50 MP dengan sensor Sony IMX921 OIS, kamera ultrawide 50 MP dan kamera telefoto 50 MP. Kamera belakang ini disusun secara vertikal dalam modul yang menyerupai bel. Vivo V40 sebagai model paling standar mengusung layar AMOLED berbentang 6,78 inci, resolusinya 2800 x 1260 pixel, refresh rate 120 Hz, tingkat kecerahan 4500 nits, rasio aspek 20:9, kerapatan pixel 453 ppi, dan rasio layar ke bodi 90,1%. Tingkat kecerahan ini meningkat dari 2800 nits di Vivo V30 series. Dengan tingkat kecerahan yang tinggi, pengguna bisa nyaman menggunakan ponsel meski di bawah terik sinar matahari. Bagian tengah atas layar dihias dengan kamera selfie 50 MP, sedangkan bagian punggung dibekali kamera utama 50 MP dan kamera ultrawide 50 MP. Kamera berteknologi Zeiss ini juga sudah ditemani oleh cincin LED flash AI Aura Light Portrait. Untuk jeroannya, Vivo V40 model reguler masih diotaki oleh chipset Qualcomm Snapdragon 7 generasi ketiga. Chipset berfabrikasi 4 nanometer itu mencakup 8 inti yang mencakup 1 inti Cortex A715 dengan kecepatan 2,63 GHz, 3 inti Cortex A715 berkecepatan 2,4 GHz, dan 4 inti Cortex A510 berkecepatan 1,8 GHz. Unit pengolah grafisnya adalah Adreno 720. SoC di Vivo V40 ditemani oleh RAM 8 atau 12 GB dengan media penyimpanan 128 GB, 256 GB, dan 512 GB. Untuk sektor dayanya, ponsel penerus dari Vivo V30 ini ditopang baterai 5500 mAh dengan teknologi fast charging 80 watt. Sistem operasi yang dijalankan adalah Android 14 dengan tampilan antarmuka Vantage OS 14. Vivo menjanjikan penggunaan ponsel yang mulus selama 50 bulan atau sekitar 4 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa Vivo V40 akan rutin menerima dukungan pembaharuan software. Fitur pendukung Vivo V40 lainnya mencakup Bluetooth 5.4, konektivitas 5G, sertifikasi anti-air dan debu dengan rating IP68, sensor pemindai jari di layar, GPS, USB Type-C 2.0, OTG, dan speaker stereo. Vivo V40 ditawarkan dalam pilihan warna Meteor Blue, Moonlight White, Stellar Silver, Nebula Purple, dan Sanglo Beige. Spesifikasi Vivo V40 Pro sama seperti saudaranya dalam aspek layar, desain, dimensi bodi, kamera selfie, sistem operasi, kapasitas RAM atau storage, dan juga baterainya.
Perbedaannya, Vivo V40 Pro ditenagai oleh SoC yang lebih mumpuni, yakni MediaTek Dimensity 9200 Plus berfabrikasi 4 nanometer. Chipset 8 inti ini mencakup 1 inti Cortex X3 dengan kecepatan 3,35 GHz, 3 inti Cortex A715 dengan kecepatan 3 GHz, dan 4 inti Cortex A510 dengan kecepatan 2 GHz. Unit pengolah grafis yang digunakan adalah Immortalis G715 MC11. Chipset itu dipadukan dengan RAM 8 atau 12 GB dengan storage 128 GB atau 512 GB. Perbedaan lainnya terletak pada konfigurasi kamera belakang yang sebelumnya sudah admin jelaskan. Vivo V40 Pro memiliki 3 kamera yang dibagi menjadi kamera utama 50 MP, kamera telefoto 50 MP, dan kamera ultrawide 50 MP. Sedangkan model regulernya tak kebagian kamera telefoto. Vivo V40 tersedia dalam pilihan warna Titanium Grey, Lotus Purple, dan Changes Blue. Sementara versi Pro-nya hanya tersedia dalam opsi warna Titanium Grey dan Changes Blue saja. Ponsel ini nantinya juga bakal diboyong ke pasar lainnya di mana Vivo beroperasi. Tapi belum diketahui apakah ponsel ini bakal rilis di Indonesia atau tidak. Kita tunggu saja. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar update terbaru dari Gadget Me.